Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi hukum Newton. Perkenalkan, nama saya Mariana Jessica. Saya Nadina Pranita. Saya Desi Andayani. Saya Aurel. Saya Alindra Reman Putra. Saya Ferry Hermawan. Saya Abdul Aziz. Saya Chandra Duanita. Untuk memahami materi hukum Newton, kami akan menjelaskan tentang hukum Newton 1, 2, dan 3. Saksikan video ini sampai akhir. Bye-bye. Bye-bye. Sebelum Newton, gerak benda telah dijelaskan oleh ilmuwan yaitu Aristoteles dan Galileo. Aristoteles membedakan dua jenis gerak yaitu gerak alamiah dan gerak paksa. Gerak alamiah adalah benda-benda jatuh ke bumi dengan sendirinya. Sementara gerak paksa adalah gerak suatu benda karena dikenai gaya. Kelemahan konsep gerak menurut Aristoteles yaitu kecepatan benda akan bernilai tak hingga saat tak ada resistansi terhadap geraknya. Galileo melakukan percobaan dengan benda berat dan benda ringan. Benda berat dan benda ringan akan sampai ke tanah secara bersamaan jika dijatuhkan dari ketinggian dan saat yang sama. Benda yang bergerak lama-kelamaan akan berhenti karena adanya gaya hambat atau gaya gesek. Hukum Newton 1 membahas sifat kelembaban atau inersia benda. Kelembaban benda diartikan sebagai kecenderungan suatu benda mempertahankan keadaannya. Hukum Newton 1 berbunyi, apabila resultan gaya yang bekerja pada suatu benda sama dengan nol atau tidak ada gaya yang bekerja pada benda, maka benda akan bergerak terus dengan kelajuan tetap pada lintasan lurus GLB atau tetap diam. Secara matematis, hukum ini digambarkan dengan resultan gaya sama dengan nol. Maka benda berada dalam keadaan seimbang, diam, atau bergerak dengan kecepatan konstan atau tetap. Contohnya gini, kalau kita naruh bola di lantai, bola itu bakal diam. Tapi kalau kita dorong, bola itu bakal bergerak. Bola yang menggelinding di lantai akan berhenti karena adanya gaya gesek di lantai yang menghambatnya. Nah, kalau nggak ada gaya gesek, bola itu bakal terus menggelinding selamanya dengan kecepatan. Hukum 2 Newton. Bunyi hukum 2 Newton yaitu percepatan suatu benda berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja padanya dan berbanding terbalik dengan masanya. Artinya, semakin besar gaya yang diberikan pada suatu benda, semakin besar pula percepatannya. Tetapi semakin besar masanya, semakin kecil percepatannya jika gaya yang diberikan sama. Rumus hukum 2 Newton yaitu sigma F M per A. F adalah gaya dalam suatu Newton, M adalah massa benda satuan kilogram, A adalah percepatan satuannya meter per sekon. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, saat menendang bola semakin kuat tendangan gaya, semakin besar percepatan yang dialami. Contoh soal hukum 2 Newton. Sebuah balon bermassa 5 kg didorong dengan gaya 10 Newton. Berapa kecepatan yang dialami balon tersebut? Jawab. Kita memakai rumus sigma F sama dengan M kali A. Dengan F adalah gaya, M adalah massa, dan A adalah percepatan. Diketahui F sama dengan 10 Newton dan M sama dengan 5 kg. Ditanya percepatan atau A. Jawabannya, karena yang ditanya percepatan, rumusnya menjadi percepatan sama dengan gaya dibagi dengan massa sama dengan 10
10 dibagi 5 sama dengan 2. Jadi kecepatan bisa ditelusuri nggak yang dialami kalau tersebut adalah 2 meter per sekon kuadrat. Hukum Newton 3 merupakan gaya aksi dan reaksi yang menunjukkan setiap aksi bisa menimbulkan adanya reaksi. Sebuah benda bisa memberi gaya terhadap benda sehingga benda bisa mendapatkan benda. Bunyi hukum Newton 3 adalah setiap aksi akan menimbulkan reaksi. Sehingga apabila suatu benda memberikan gaya pada benda lain, maka benda yang mendapatkan gaya akan memberi gaya kembali. Yang besarnya sama dengan gaya yang diterima dan benda pertama meskipun arahnya nanti akan berlawanan. Rumus Newton. F aksi sama dengan min F reaksi, yang berarti gaya aksi dan reaksi memiliki besar yang sama namun arah yang berlawanan. Konsep hukum Newton 3. A. Pasangan aksi reaksi hadir jika dua benda bereaksi. B. Aksi dan reaksi bekerja pada dua benda yang berbeda. C. Aksi dan reaksi sama besar tetapi berlawanan arah. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal hukum 3 Newton. Seorang atlet pemanah menarik busur dengan gaya sebesar 150 Newton. Berapakah besar gaya yang diberikan oleh busur panah pada tangan atlet? Gaya aksi. Gaya yang diberikan atlet saat menarik busur. Gaya aksinya yaitu 150 Newton. Gaya reaksi. Gaya yang diberikan busur pada tangan atlet. F reaksi. Karena gaya aksi dan reaksi sama besar dan berlawanan arah, maka F reaksi sama dengan min F aksi. F reaksi yaitu min 150 Newton. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga materi yang kami jelaskan dapat bermanfaat. Dan jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.